Halo semuanya, perkenalkan aku Novel Rifki. Aku yang akan menemani kalian untuk membahas materi bab 4 yaitu integral. Pertama untuk pendahuluan, sebelum mengenal lebih lanjut tentang integral, kita perlu mengetahui suatu notasi yang sebelumnya belum kalian pelajari juga, yaitu notasi sigma yang lambangnya seperti ini. Maaf, yang lambangnya seperti ini. Yang ini artinya somasi atau penjumlahan dari banyak suku. Pertama, seperti yang bisa kalian lihat di layar, kita dihadapkan oleh sebuah problem, yaitu kita mempunyai lingkaran dengan jari-jari satu, kemudian kita ingin mencari luas dari lingkaran tersebut. Kemudian para matematikawan dulu tuh, khususnya Archimedes, melakukan pengukuran lingkaran dengan cara metode pendekatan poligon. Pertama, um, kalau kita lihat lagi lingkaran ini, kalau kita berusaha untuk mengepaskan sebenarnya bentuk apa yang paling ideal untuk mengaproksimasi luas lingkaran. Pertama kita coba dengan 4 sisi, dan seperti yang kita lihat 4 sisi itu masih kurang untuk mencakup daerah-daerah yang kurang ini. Ini belum terbawa luasnya. Kemudian pendekatan lain kita lakukan dengan cara memperbanyak sisinya. Ini menjadi sisi 16, 8 sisi, kemudian 16 sisi. Jadi intinya semakin banyak sisi yang kita tambahkan pada poligon kita akan semakin mendekati luas dari poligon tersebut dengan luas lingkaran. Kemudian selain pendekatan poligon dari dalam, ada juga poligon dari luar. Kurang lebih sama seperti yang di atas tadi. Nah, untuk istilahnya memenuhi metode kita memerlukan suatu tools, yaitu notasi sigma. Kan tadi tujuan kita untuk finding the area of a curved region. Artinya kita mencari luas pada daerah lengkungan atau daerah lingkaran itu. Dan untuk melakukan itu kita memerlukan 4 langkah ini, yaitu mengaproksimasi region R atau luas R dengan menggunakan N rectangle, where the N rectangle taken together either contain R or ini nggak penting nomor satunya. Intinya tuh kita harus mengambil limit N mendekati tak hingga. N yaitu sisi dari poligon yang paling memenuhi lingkaran, yaitu kalau N-nya mendekati tak hingga. Jadi kita perlu tools untuk menjumlahkan segitiga-segitiga tersebut, yaitu notasi sigma seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yang artinya penjumlahan minyak suku. Kemudian itu tadi sejarah kenapa kita membutuhkan sigma dalam integral. Kemudian berikut adalah karakteristik dari sigma. Jika C berada dalam sigma, C-nya bisa keluar, jadi C dikali sigma N sampai I-nya, I sama dengan 1 sampai N dari AI. Jadi kalau C-nya tadinya di dalam sigma bisa keluar. Ini linearitasnya juga uh, bisa memiliki sifat komutatif ini. Kemudian sama juga dengan pengurangannya. Nah, kemudian untuk lebih memahami lagi tentang integral, kita bisa memahami lewat cara menghitung area dengan menggunakan poligon tertulis.
Nah, untuk memahaminya kita bertemu problem lagi. Problemnya itu kita disuruh mencari luas dari kurva Y sama dengan X kuadrat. Eh, Kita disuruh menghitung luas dari area di bawah kurva X kuadrat dari 0 sampai 2. Hmm, pertama yang harus kita lakukan itu adalah dengan melakukan partisi seperti yang dilakukan di figur 6 ini, yaitu kita membagi area interval dari 0 sampai 2 menjadi beberapa bagian seperti ini. Kita membagi dengan n, kemudian dengan gitu kita mendapat beberapa x yang bisa kita definisikan seperti ini. Misal ini x0, x1, dan seterusnya. Terus juga kita tahu x0 itu adalah 0, x yang awal ini. Kemudian x1 itu adalah 0 ditambah delta x atau menjadi delta x saja, yang juga delta x itu adalah 2 per n. Kemudian x2 itu kan adalah uh, ini x2 posisi di sini itu adalah 0 tambah 2 dikali delta x, karena daerah intervalnya kita tadi sebutkan menjadi delta x kan, segini itu delta x. Nah, ini sama dengan x2. Kemudian kalau kita lanjutkan terus sampai ke angka yang kita mau atau kita definisikan sebagai i, kita dapat fungsi yaitu xi atau x berapapun yang kita mau. Kalau kita membagi intervalnya menjadi seperti ini adalah i dikali delta x tersebut atau 2i per n. Kemudian juga dari situ kita dapat fungsi untuk mengetahui x untuk n-1 itu jadinya seperti apa dan x untuk n itu jadi seperti apa. Nah, dari situ itu adalah untuk pendefinisian interval x. Kemudian perhatikan pendekatan berikutnya, yaitu kita mau mencari luasnya dari banyak poligon yang dibentuk dari interval yang tadinya sudah kita tentukan. Tadi kan kita udah menentukan intervalnya segini. Kemudian untuk mengaproksimasi luas dari fungsi luas dari kurva di bawah fungsi x sama dengan y sama dengan x kuadrat, kita tuh bisa mendefinisikannya seperti ini, yaitu area di bawah kurva adalah fx0 kali delta x tambah fx1 kali delta x. Nah, x-nya ini yang tadi sudah kita definisikan, xn ini. Jadi nanti menyesuaikan semuanya dikalikan dengan delta x. Karena ini kan, ini tuh luas persegi panjang yang ini. Tunggu. Iya benar. Bukan. Ini tuh luas yang ini. Nggak ada luasnya sebenarnya. Karena fx0 itu 0. Kan tadi fungsinya x kuadrat. Kalau x-nya 0, x kuadrat 0. Dari situ kita dapat istilahnya fungsinya untuk mendapatkan luas di bawah kurva. Dari situ kita bisa mendefinisikannya jadi seperti ini, yaitu kalau untuk xi rumusnya itu akan menjadi
XI kuadrat kali delta X. Yang mana XI tadi kita udah definisikan jadi 2I per N kuadrat, karena XI kuadrat dikali 2 per N, maka dapatlah hasilnya begini. Ini untuk luas masing-masing persegi panjang. Kemudian kita perlu mensomasi untuk X dari 0 sampai ke X yang kita mau, XI yang kita mau gitu. Jadilah fungsi seperti ini. Kemudian dengan rumus somasi tadi kita dapatkan bahwa untuk menjumlahkan dari 1 kuadrat sampai n-1 kuadrat, kita punya rumus seperti ini. n-1 kali n per 2n-1 bikin 6. Kemudian ada 8 per n pangkat 3. Nah, dari situ karena kita ingin mendekati luasnya ini sedekat mungkin, kan tadi kita punya metodenya tuh seperti ini. Nah, supaya luas dari persegi panjang yang kita tentukan tadi lebih dekat dengan luas asli, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak persegi panjang ini. Caranya dengan melimitkan n-nya ke tak hingga. Kemudian dari situ kita dapat bahwa luasnya itu adalah 8/3. Itu adalah intro untuk ke integralnya. Kemudian ini adalah bunyi formal dari integral yang terdefinisi. Misalkan f adalah sebuah fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup AB jika limit P mutlak mendekati O atau panjang P mendekati 0 dari 1 sampai N, somasi dari 1 sampai N dari f xi dikali delta xi. Jika ini ada, kita menyebut bahwa fungsi tersebut adalah bisa diintegralkan pada interval tertutup AB. Dan jika integral A sampai B fx dx disebut sebagai integral terdefinisi atau Riemann integral dari f dari A sampai B, maka integral A sampai B fx dx adalah limit dari panjang P. P itu adalah interval, jadi panjang P mendekati 0 itu kan ya, jadi panjang P mendekati 0 itu adalah sama dengan membagi intervalnya menjadi sebanyak tak hingga, sama seperti pengertian integral sebelumnya. Kemudian ada rumus inti juga, yaitu kalau integral A sampai B dari fx dx, di mana fx-nya itu memiliki daerah negatif pada interval tertentu, kita definisikannya sebagai total dari area yang ada di area yang berada di atas sumbu X dikurangi area yang ada di sumbu Y. Daerah yang ada di bawah sumbu X. Maksudnya, kalau ada fungsi seperti ini, maka misal ini A sampai B, maka integral A sampai B dari misalnya fx Y fx dari fx dx adalah misal ini D, ini C, sama dengan luas D dikurang luas C, gitu. Kalau misin berarti ini hasilnya 0.
kalau fungsinya ini sim. Kemudian ada teori integrability, bisa atau tidaknya diintegralkan, mungkin itu translasinya. Jika teori itu berbunyi, jika f itu dibatasi pada interval a sampai b, dan ini interval tertutup, dan jika continue pada interval tersebut kecuali pada titik terbatas, maksudnya tidak pada titik yang tak hingga, maka f itu bisa diintegralkan pada interval a sampai b, interval tertutup. Atau dengan kata lain, jika f continue pada interval a sampai b tertutup, maka dia itu akan bisa diintegralkan dari interval yang sama juga. Nah, ini ada salah satu penerapan dari definisi integral yang tadi sudah saya jelaskan. Misal kita disuruh mengintegralkan area min 2 sampai 3 dari fungsi x plus 3 dx. Pertama-tama yang kita lakukan itu adalah mempartisi interval yang sudah ditentukan. Intervalnya kan kita disuruh cari dari min 2 sampai 3 ya. Kita bagi menjadi n interval yang sama. Nah, panjangnya itu masing-masing adalah 5 per n, yang panjang interval ini didefinisikan sebagai delta x. Maksudnya tuh gini, kan kita disuruh um, menghitung luas dari y sama dengan x plus 3 ya. Ini x plus 3 kan, ini 3, ini min 3. Dari minus 2 sampai 3. Nah, kita mau menggunakan metode poligon seperti tadi, yaitu menggunakan banyak persegi panjang untuk mengaproksimasi luas di bawah kurva tersebut. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membagi interval ini, interval pada min 2 sampai 3 menjadi delta x. Delta x itu panjang dari interval ini. Caranya adalah pertama kita harus mengetahui panjang interval ini berapa. 5. 5 itu dari 3 kurang min 2, atau 3 ke min 2 itu panjangnya berapa? 5. Kita bagi n. N-nya itu adalah maksudnya berapa interval yang kita mau. Kalau panjangnya 5, terus interval yang kita mau itu 2, maka nanti kita akan membagi ini jadi 2 doang. Jadi ntar ada 2 rectangle, 2 persegi panjang. Nah, yang kita mau, karena kita mau seakurat mungkin, kita akan bagi dengan n yang n-nya itu mendekati tak hingga, biar nanti ini tuh banyak banget, hampir memenuhi semuanya. Nah, dari situ kita dapat ya, panjang intervalnya itu 5 per n fungsinya, dan pada tiap subinterval xi min 1 sampai xi, kita menggunakan x bar i sama dengan xi untuk sampel poinnya. Maka x0 kan berarti min 2, maksudnya interval pertama nih, min 2. X1 berarti min 2 ditambah delta x. Delta x-nya itu 5 per n. Dari situ kita dapat untuk xn itu cara ngitungnya adalah min 2 tambah n kali delta x, atau
setelah dihitung hasilnya 3. Kemudian fxi sama dengan xi plus 3 kalau kita eh, definisikan fungsinya menggunakan xi, dan ini sama dengan 1 plus i kali 5 per n. Maka dari itu um, somasi dari i sama dengan 1 sampai n dari f xi bar dikali delta xi ini tuh menunjukkan uh, luas total ya. Penjumlahan luas total dari persegi panjang yang sudah kita definisikan. Nah, dari situ kita um, bisa masukkan ini fxi itu kan tadi udah didefinisikan jadi ini. Kemudian delta x-nya itu 5 per n. Seperti yang di atas tadi udah sebutkan, ini tuh panjang interval atau ini dx-nya. Dari situ dapatlah fungsi ini untuk total luas di bawah kurvanya. Nah, karena P itu adalah partisi regular, maka P mendekati 0 itu, nah ini sama seperti yang tadi saya bilang. Jadi P itu adalah panjang interval delta X dengan P. Nah, kalau P mendekati 0 itu sama aja dengan N mendekati tak hingga. Maksudnya apa? Jika delta X atau P mendekati 0, maka sama saja dengan membagi interval menjadi tak hingga buah. Dari situ kita bisa dapat luas daerah dari min 2 sampai 3 dari X plus 3 dx, yaitu sebesar 35/2. Kemudian dari situ kita beranjak ke teori fundamental pertama kalkulus. Misal kita punya f yang kontinu pada interval tertutup a sampai b, dan x itu variabel pada poin a sampai b, maka turunan dari integral a sampai x ft dt itu akan sama dengan fx. Nah, ini sebenarnya penjabarannya adalah begini. Uh, Integral dari A sampai X ft dt itu kan bisa kita definisikan sebagai f x ya gini. F ini f yang sudah diintegralkan, fx dt min f ini juga sudah diintegralkan. Ini pakai metode substitusi ya. F a dt. Nah, turunan dari ini adalah apa? Ini kan berarti kita bisa turunkan yang fx dx per x, kurangin turunan ini juga f a dt per dx. Dan ini karena nantinya a itu adalah angka, ini kan udah pasti kalau diturunkan jadi 0. Jadi sisa turunan fx dx per dx yang jadi fx saja gitu.
Kemudian ada juga teori komparasi. Ini sebenarnya sangat self-explanatory ya. Bunyinya itu adalah jika f dan g bisa diintegralkan pada interval a sampai b, interval tertutup, dan jika fx itu lebih kecil dari gx untuk semua interval, maka luas di bawah kurva dari a sampai b dari fx akan lebih kecil dari luas di bawah kurva dari a sampai b dari gx. Seperti ini gambarannya. Jadi kalau kita punya fungsi yang di semua interval lebih besar daripada fungsi yang lain, maka luasnya akan jadi lebih besar. Ya, kelihatan sih di ilustrasinya ini. Kemudian ada teorema D, yaitu linearitas definite integral. Ini sepertinya kalian juga rata-rata ada tahu ya, kalau ada konstanta di depan integral bisa keluar. Kalau misalnya ada dua fungsi, fungsinya itu fungsi penjumlahan dan pengurangan bisa dibagi menjadi dua section begini. Kemudian ada teori teori fundamental kedua dari kalkulus, yaitu adalah sifat substitusi. Jika kalian disuruh integralkan dari A sampai B dari kurva fx, maka kalian bisa integralkan dulu fungsi fx, kemudian kalian masukkan interval b dikurangi dengan integralkan fungsi fx, masukin variabel a, kanan kurang kiri. Dari situ kita bisa langsung ke contoh soalnya. Misal kita disuruh mengintegralkan dari 1 sampai 8 dari x pangkat sepertiga tambah x pangkat 4/3. Rumus integral itu kan kalau x pangkat n itu sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 kalau fungsi berpangkat. Nantinya akan ada banyak fungsi-fungsi lain, sifat-sifat lain maksudnya. Ya udah, langsung aja. Kalau x pangkat sepertiga berarti sepertiga tambah 1 kan 4/3, berarti x pangkat 4/3 per 4/3. 4/3 itu kan sama aja dengan mengalikan dengan 3/4. Jadi begini. Ini juga sama, tertinggal kalian masukin angkanya, angka intervalnya ke fungsi yang telah diintegralkan ini. Dapatlah hasil. Kemudian ada juga metode substitusi. Bunyinya itu seperti ini, tapi kurasa untuk penyajiannya seperti ini agak susah. Lebih gampang dipahami kalau kita langsung praktekkan. Misal kita disuruh mengevaluasi nilai dari integral 0 sampai 1 dari x plus 1 per x kuadrat plus 2x plus 6 kuadrat. Nah, ini tuh kita harus memilih sesuatu yang kalau diturunkan itu bentuknya akan mirip dengan fungsi lainnya. Dari sini kita bisa langsung lihat kalau misalnya 2x plus 2 x kuadrat plus 2x plus 6 kalau diturunkan itu hasilnya akan menjadi 2x plus 2, dan ini itu 2x plus 2 adalah 2 kali x plus 1, ini ada kemiripan. Jadi kita tahu U-nya itu adalah yang di bawah ini. Maka kita definisikan U-nya menjadi x kuadrat plus 2x plus 6. Kemudian kalau kita turunkan kedua sisinya, du per dx sama dengan 2x plus 2. Maka du sama dengan 2x plus 2 kali dx. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita tahu U-nya sama dengan 6 ketika X-nya 0. Ini tuh kita mengganti intervalnya menjadi dalam bentuk U, karena tadi dalam bentuk X
X-nya 0 maka U-nya 6, dan ketika X-nya 1 U-nya 9. Dari situ kita fungsinya bisa berubah menjadi begini. Nantinya kita akan gunakan sifat integral biasa, kita dapatkanlah hasilnya untuk fungsi ini dari 0 sampai 1 luasnya adalah sepertiga 6. Ya, begitu saja dari aku. Selamat belajar teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan aja langsung ke aku di line aku. Lainnya no palo palo. Kalian bisa tanya tentang kalkulus, atau bebas tanyanya materi, ataupun kalau kalian bingung dalam jawab soal aku bisa bantu. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak semuanya. Selamat belajar.